Selamat datang di kelas online Esai Ilmiah. Jumpa lagi dengan saya, Siftian, selaku mentor yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi teknik penggalian ide untuk esai. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan penentuan ide dalam membuat esai ilmiah. Ide menjadi fondasi dasar belum memulai menulis esai ilmiah ya. Agar Sobat Nesa mudah dalam menggali ide, mari kita simak materi teknik penggalian ide dengan seksama. Apakah Sobat Esai pernah kebingungan dalam mendapatkan ide? Jangan takut dan jangan risau, karena membuat suatu ide bukan suatu yang sulit atau harus ditakuti. Apabila Sobat Nesa menelusuri lebih lanjut, banyak cara untuk mendapatkan ide dalam esai ilmiah. Kalian perlu memahami bahwa ide dalam esai ilmiah pada umumnya memiliki beberapa karakteristik yang dapat disingkat menjadi VINA, yaitu futuristik, inovatif, dan atraktif. Karakteristik yang pertama yaitu futuristik, artinya suatu gagasan esai harus mengandung unsur masa depan, seperti pada pembahasan sebelumnya. Materi esai didominasi pada argumentasi, sehingga kita bisa mengusulkan gagasan masa depan yang masuk akal. Contoh, jika sebelumnya itu membahas mengenai pertanian yang selalu identik terhadap daratan, Sobat Nisa dapat memberikan ide futuristik dalam esai seperti pertanian terapung yang dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Karakteristik yang kedua adalah inovatif, artinya gagasan kita memiliki kebaruan. Sobat Nisa bisa menggunakan prinsip ATM atau amati tiru modifikasi. Modifikasi di sini tidak hanya berhubungan dengan pengubah bentuk fisik suatu produk ya, tetapi juga bisa memodifikasi dari lingkungan atau lokasi yang berbeda. Contoh, jika sebelumnya irigasi dikendalikan secara manual, maka Sobat Desa dapat menciptakan ide modifikasi dalam esai tersebut, seperti menciptakan irigasi otomatis yang menggunakan sensor IoT. Nah, karakteristik yang terakhir adalah atraktif, yaitu memiliki daya tarik dan bersifat menyenangkan. Dan Sobat Nesa tenang aja, karena ketika Sobat Nesa telah menerapkan karakteristik futuristik dan inovatif, maka suatu gagasan esai akan menjadi atraktif agar nantinya ada hal lain agar nantinya Sobat Nesa dapat menjadi atraktif dalam menyusun esai. Kalian itu bisa memberikan visualisasi pada karya esai seperti gambar rancangan gagasan kalian agar terlihat lebih realistis misalnya. Dan berikutnya uh, seperti itu. Itu contoh yang cukup inti, di mana kita akan langsung masuk ke materi berikutnya, yakni teknik penggalian dari sumber ide. Jadi gini teman-teman, beberapa sumber penggalian ide itu bisa kita temukan, antara lain identifikasi lingkungan sekitar misalnya, kemudian minat penelitian, kemudian diskusi. Ada juga dapat juga menggunakan prinsip ATM sebenarnya, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Sumber ide yang pertama tadi, yaitu berasal dari identifikasi lingkungan sekitar. Sobat saya perlu menemukan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti masalah di rumah, sawah, kantor, ataupun kota. Seperti itu. Mulai sekarang Sobat Nesa jangan hanya memandang masalah hanya sebagai suatu hal yang tidak penting, tapi pandanglah masalah sebagai suatu yang harus diselesaikan. Hal ini akan mempermudah Sobat Nesa dalam menemukan permasalahan dan ide. Dimana misalkan ya, Sobat Esai menemukan lahan pertanian yang mulai sempit misalnya. Selanjutnya, Sobat Esai dapat memperdalam hal tersebut untuk mendapatkan solusi. Kalian boleh menyediakan satu catatan khusus yang berisi masalah dan juga solusi yang kalian temukan. Catatan ini akan menjadi dasar yang berisi masalah dan juga solusi yang dieksekusi nanti seperti apa di kemudian hari. Di mana sumber ide yang kedua yaitu berasal dari minat. Misalkan Sobat Esai memiliki minat di bidang pertanian, yaitu Sobat Esa dapat memperdalam bidang tersebut dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertanian.
entah itu seminar pertanian, kemudian pelatihan, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, sumber ide yang ketiga yaitu dapat melakukan diskusi atau brainstorming. Jangan takut untuk bergabung dalam forum diskusi dan mulailah kritis terhadap hal-hal yang terjadi di dalamnya. Sobat Nisa dapat menjadi teman yang satu visi ataupun mencari mentor ataupun yang dosen berpengalaman untuk bisa membimbing teman-teman semua. Nah, sumber penggali ide yang terakhir yaitu menggunakan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Dalam metode ini, Sobat Nisa dapat menciptakan ide baru dari ide yang sudah ada sebelumnya. Sobat Nisa harus menambahkan value dengan mengganti, menggabungkan, mengadaptasi, dan memodifikasi atau mengeliminasi. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum ditutup, mari kita coba review materi teknik penggalian ide supaya Sobat Esai semakin paham terkait dengan materi yang disampaikan. Dalam teknik penggalian ide terdapat beberapa karakteristik yang bisa disebut dengan futuristik, inovatif, dan juga atraktif atau bisa kita singkat sebelumnya menggunakan VINA. Selain itu, dalam penggalian ide terhadap beberapa sumber, antara lain identifikasi lingkungan sekitar, kemudian gali ide dari minat yang disukai oleh teman-teman semua, ataupun mengikuti forum atau grup diskusi. Dan yang terakhir adalah ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Mari temukan ide dan mulailah menulis. Jangan takut untuk memulai ya, karena menulis esai bukanlah bakat, melainkan karena kebiasaan. Tetap semangat dan sampai berjumpa di materi selanjutnya. Mulai menulis, dahsyat berprestasi.